Oi, oi, oi. Hari ini kita akan membahas teori arsitek pilihan atau dikenal sebagai choice arsitek. Apa sih teori arsitek pilihan itu? Teori yang membuat arsitek pilihan bertanggung jawab, mengatur konteks di mana orang membuat keputusan. Atau lebih gampangnya seperti ini. Kamu membuat sebuah keputusan yang dimana berdampak besar, atau kamu membuat sebuah pilihan yang dimana berdampak besar atau signifikan bagi orang lain. Contohnya seperti ini. Kita mulai dengan cerita latar belakangnya ya. Alkisah ada seorang pengusaha kantin. Sebut saja namanya Butin, ibu kantin ya. Dia mempunyai beberapa kantin, ada yang di SD, SMP, dan SMA. Pada suatu hari, ada pegawai baru yang salah menyusun menu makanan pada rak etalase. Butin pun terkejut melihat penjualan makanan pada hari itu. Karena menu yang jarang dipesan habis terlebih dahulu, sedangkan menu yang sering dipesan, bestsellernya justru masih tersisa. Ya. Setelah melakukan cross-check, cek ulang, Butin mendapati bahwa menu bestseller tertukar tempatnya dengan menu yang jarang dipesan. Hal ini membuat Butin sadar bahwa susunan makanan pada rak etalase dapat mempengaruhi pilihan konsumen. Setelah mengetahui hal tersebut, Butin melakukan eksperimen pada semua kantin yang dikelolanya. Butin setiap hari mengacak susunan makanan pada rak etalase selama 2 minggu. Dan hasilnya membuat Butin tercengang karena semua menu bisa menjadi bestseller. Entah itu ayam, jamur, atau sayuran yang bahkan tidak disukai oleh anak-anak. Kuncinya ada di susunan makanan pada rak etalase. Di SD contohnya, menu makanan yang berada di susunan bawah rak etalase selalu menjadi bestseller. Lalu di SMP, menu makanan yang berada di susunan tengah rak etalase menjadi bestseller. Dan di SMA, menu makanan yang berada di susunan atas rak etalase menjadi bestseller. Coba pikir, SD di bawah, SMP bestsellernya di tengah, SMA bestsellernya di atas. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kita manusia lebih fokus dan tertarik pada suatu hal yang posisinya sejajar dengan pandangan mata. Mungkin kita tidak menyadari bahwa pada saat di Indomaret atau Alfamart ya, di tempat kasir coba kita perhatikan. Dapat kita lihat bahwa produk-produk yang notabene diperuntukkan untuk dewasa, contohnya produk rokok ataupun kondom, itu diletakkan di atas meja kasir. Sedangkan produk anak, produk bocil, yang contohnya permen, coklat, atau Kinder Joy lah, diletakkan di bawah rak meja kasir. Coba perhatikan. Hal ini sesuai dengan teori yang saya pahami ya, bahwa manusia lebih fokus dan tertarik pada suatu hal yang posisinya sejajar dengan pandangan mata. Hal tersebut juga menyebabkan munculnya teori pemisahan target konsumen ya. Jika merujuk teori di atas, maka pemisahan target konsumen yang berdasarkan tata letak atau lokus. Untuk lebih lengkapnya mungkin kita akan bahas di lain kesempatan. Takutnya video ini terlalu lama ya. Oke, kita kembali ke teori awal. Dapat kita simpulkan bahwa rincian kecil dan tampak tak penting bisa berdampak besar bagi perilaku orang. Maka dari itu, kita harus mempunyai mindset pola pikir bahwa semua hal, baik besar atau kecil, mempunyai arti. Semuanya mempunyai arti.
Hal ini juga sesuai dengan Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan ayat 8. Coba saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Yang pada intinya dapat kita ambil kesimpulan bahwa everything have effect. Semuanya mempunyai dampak. Mungkin teman-teman pernah membaca jurnal penelitian yang berjudul, kalau di bahasa Indonesia kan itu Kencing dan Lalat. Ini jurnal penelitian yang menurut saya sangat unik ya. Saya suka membaca jurnal penelitian yang out of the box. Dan saya pun juga menulis beberapa jurnal yang mungkin terasa penuh dengan kontroversi. Kita lanjut ke jurnal Kencing dan Lalat tadi. Jurnal penelitian ini dari negara Belanda dan melakukan penelitian di Bandara Schiphol, Amsterdam. Jurnal tersebut menjelaskan bahwa pengelola bandara memasang gambar lalat hitam kecil pada urinal, tempat buang air kecil bagi pria ya. Relate banget nih penelitiannya buat mas bro nih. Jurnal tersebut mengatakan bahwa laki-laki biasanya tidak peduli kencing mengarah kemana kan ya, seperti belalai gajah atau selang pemadam kebakaran ya, sehingga bisa membuat berantakan karena terciprat. Tetapi apabila melihat sasaran, maka perhatian dan akurasi mereka meningkat. Ini sesuatu hal yang menarik. Bahkan penelitian ini dapat mengklaim bahwa gambar lalat yang kecil tersebut mengurangi tumpahan kencing sampai 80%. Maka kita dapat ambil kesimpulan bahwa hal kecil seperti memasang gambar lalat saja dapat mempunyai dampak yang besar. Sebenarnya tanpa kita sadari, kita menjalankan teori choice architect. Seperti yang diceritakan tadi pada kisah Putin bisa saja mempengaruhi selera konsumen, yaitu pada anak SD, SMP, atau SMA. Bisa mengarahkan kemana makanan yang baik bagi siswa, makanan yang buruk bagi siswa. Putin mempunyai kekuasaan atas selera konsumen. Pengelola bandara juga bisa mempengaruhi pria-pria yang buang air kecil di bandara tersebut. Atau kamu yang hanya sebagai ibu rumah tangga, kamu juga menggunakan teori choice architect. Dan kamu malah mempunyai peran yang krusial pada keluargamu sendiri ya. Kamu bisa membuat keluargamu sehat dengan menghidangkan makanan yang berbasis buah dan sayur. Atau kamu bisa membuat keluargamu sakit-sakitan malah, karena kamu menghidangkan makanan yang instan, yang cepat, yang goreng-gorengan contohnya. Pilihan ada di tanganmu sendiri. Ya, pilihan ada di tanganmu sendiri. Mau masak apa? Terserah. Ingat, jika sudah sakit, jangan menyalahkan pemerintah atau rezim atau BPJS atau bahkan Tuhan. Menganggap seluruh dunia tidak adil padamu. Padahal apa yang kamu dapatkan adalah hasil dari perbuatanmu sendiri. Ya. Mungkin sedikit intermezzo, sharing atau curcol lah ya. Pernah enggak sih kamu diajar oleh dosen atau guru yang ortodoks, yang kaku banget, yang bosenin banget lah?
Mungkin teman-teman yang seangkatan waktu SMP relate nih. Ada seorang guru datang ke kelas, duduk, dan memberi tugas untuk merangkum buku paket. Dan dicatat di buku, setelah selesai dikumpulkan di atas meja. Coba pikir. Come on, bro. Oh my goodness. Kamu waktu pelajaran itu cuman dapet tangan capek, dan selain itu you got nothing. Nothing, bro. Cuman tangan capek aja, udah. Terus ada guru yang dalam tanda kutip bisu ya. Guru ini datang, terus langsung nulis di papan tulis itu. Bahkan memberi perintah untuk mengerjakan tugas saja ditulis di papan tulis. Oh my god. Abang-abang Gojek aja bisa ini mengajar seperti ini. Iya kan? Nggak perlu susah-susah dapat gelar SPD kalau seperti ini. Iya. Permisi, GoPut. Tolong kerjakan halaman sekian sampai sekian, dikumpulkan, udah. Cuman gitu doang ngajarnya. Oh. Lu tahu nggak sih teori fotokopi? Teori fotokopi itu artinya gini. Hasil fotokopi tidak akan pernah lebih baik dari buku aslinya. Iya. Kalau buku asli, pasti hasil fotokopi lebih buruk dari buku asli. Begitu juga dengan guru. Guru yang baik dan benar saja belum tentu siswa memahami apa materi yang diajarkan oleh guru tersebut. Apalagi gurunya kalau wadididau, wah, muridnya pasti hancur-hancuran. Lebih mending belajar dari YouTube ya daripada sekolah ya. Iya kan? Meskipun tidak bisa berinteraksi secara langsung, setidaknya kamu bisa melihat secara visual dan audio. Iya. Bahkan saya pun respect dan salut dengan aplikasi Ruang Guru. Ruang Guru ini mempunyai metode pembelajaran yang bagus, yang baik, yang menarik daripada guru di sekolah negeri. Iya. Daripada bayar SPP mending beli voucher Ruang Guru toh. Oke. Itu contoh waktu sekolah ya. Waktu kuliah juga ada. Mungkin teman-teman yang seangkatan waktu kuliah pernah dikasih tugas untuk menulis undang-undang. Bayang, menulis undang-undang di kertas folio. Karena tidak hanya menulis undang-undang, tapi menulis undang-undang, juga menulis perda provinsi, juga menulis perda kabupaten kota. Wow, seharian full menulis itu pasti. Seharian full menulis. Gini, gue meyakini ada dua metode pembelajaran yang bisa diterapkan oleh dosen atau guru ya. Yang pertama, lu sebagai dosen atau guru bisa memberikan tugas yang sulit
dan banyak agar siswa belajar. Atau metode yang kedua, lu sebagai dosen atau guru bisa menciptakan suasana kelas atau materi perkuliahan semenarik mungkin agar mereka semangat belajar. Gue ulangin. Lu bisa kasih tugas yang sulit dan banyak agar mereka belajar, atau lu menciptakan suasana maupun materi perkuliahan semenarik mungkin agar mereka semangat belajar. Coba pikir. Ini kan sama halnya kalau kita tarik ke analogi ya. Kenapa lu gak selingkuh? Kenapa lu gak selingkuh? Lu bisa menjawab. Ya karena pacar gue posesif. Gue gak bisa selingkuh. Ya karena suami gue kalau marah sering mukul. Jadi gue takut untuk selingkuh. Atau yang kedua, kenapa lu gak selingkuh? Lu bisa jawab, ya karena gue cinta istri gue. Ya karena gue setia sama suami gue. Ya karena gue sayang sama anak gue. It's same thing, but different reason. Satu hal yang sama, berbeda alasan. That's it. Ya kan? Coba pikir. Kenapa lu gak selingkuh? Coba lu jawab di kolom komentar. Karena gue yakin ya, mahasiswa atau siswa ya, yang belajar dengan terpaksa, mungkin dia ingat waktu ujian, tapi dia pasti lupa setelah keluar dari ruang ujian. Yakin saya. Iya kan? Maka dari itu, gue memilih metode yang kedua. Gue berusaha sebisa mungkin lah membuat materi perkuliahan semenarik mungkin agar mahasiswaku semangat belajar. That's it. Itu kan intinya. Bahkan di perkuliahanku aku membebaskan pada mahasiswa. Entah mau makan kek, mau cuman TA doang kek, mau apa ya, pakai celana pendek, pakai sandal, gak pakai baju berkerah, terus apa, pakai rok mini, pakai bikini, whatever, terserah bro. Terserah, santai aja kalau di perkuliahanku. Karena apa ya, gue menganggap ikuti perkuliahan saya se-enjoy kamu menonton YouTube di rumah. Enjoy. Nggak ada harus berpakaian rapi atau apalah, rambut harus rapi, harus dipotong, nggak boleh panjang, bla bla bla. Dan gue nggak paham ya, masih nggak paham ya, aturan sekolah yang tidak memperbolehkan rambut panjang. Mungkin mas bro pernah nih kena petal waktu upacara nih, biasanya kena razia rambut nih. Coba pikir ya, apa relevansinya rambut panjang dengan kecerdasan atau tingkah lakumu? Iya kan? Apa relevansinya? Dulu gue pernah waktu upacara langsung diseret sama guru yang sering razia rambut ya.
Kebetulan guru itu guru agama Kristen kalau nggak salah ya. Waktu itu gue diseret, dibuka topinya, langsung dipotong rambut saya. Rambut gue dipotong dan gue tanya kepada Pak itu ya, Pak, kenapa tidak boleh siswa berambut panjang? Dan jawabannya dengan lugas, tegas, mantap, bahwa rambut panjang adalah simbol dari kenakalan remaja. Wow. Rambut panjang adalah simbol dari kenakalan remaja. Dan gue nyeletuk dong. Bukankah Tuhan Anda juga rambutnya panjang? Iya kan? Jika argumen guru tersebut dipakai, kalau rambut panjang adalah simbol dari kenakalan remaja, bukankah Tuhan Anda adalah simbol dari... Iya kan? Coba pikir. Bahkan Albert Einstein aja rambutnya panjang, seorang penemu. Gak ada hubungannya rambut panjang dan kepintaran. Gak ada. Gak make sense. Kalau kata Rocky Gerung itu, ini aturan yang dungu. Karena aturan ini tidak bisa dipertahan argumentasinya dengan logik. Ya. Coba kirim video ini ke guru-gurumu, buat teman-teman yang SMP atau SMA, mas bro yang sering kena petal, kena razia rambut. Coba kirim video ini ke guru-guru yang dungu, yang sering memetal rambut. Tidak ada relevansinya rambut panjang dengan kepintaran. Gue di kelas gue terserah, mau apapun boleh, TA gak masuk, terserah. Bahkan di kelas saya pun selalu full. Bahkan saya pun respect pada teman-teman mahasiswa yang bahkan bawa kursi sendiri waktu masuk di perkuliahan saya, karena saking fullnya ya. Gue sangat apresiasi kepada mahasiswa tersebut. Dan gue meyakini sih bahwa gini, ibaratnya seperti ini. Ada mahasiswa, terus ini ada ilmu. Nah, saya sebagai dosen itu hanya sebagai transportasi antara ilmu ke mahasiswa. Iya kan? Gue cuman nganterin aja mahasiswa ke ilmu hukum dalam kasus ini ya. Mungkin ada mahasiswa yang tidak perlu transportasi. Mungkin ada mahasiswa yang benar-benar rajin, yang benar-benar pintar, sehingga dia bisa berjalan sendiri ke ilmu ini. Kan tidak semua mahasiswa seperti itu. Tidak semua siswa seperti itu. Iya kan? Ada siswa yang perlu bimbingan, perlu pendekatan. Kalau saya memakai pendekatan analogi, pendekatan visual ya. Ada mahasiswa yang butuh transportasi, contohnya sepeda motor, mobil, atau apapun lah. Jadi kita sebagai pengajar memiliki metode yang fleksibel. Itu kan seninya dalam mengajar kan itu. Mengajar itu adalah seni, bro. Sepintar apapun lu, kalau passionnya nggak ngajar ya sulit ngalirin ilmu ke siswa. Maka dari itu gue kalau masuk perkuliahan, pattern pertama itu pasti bonding
bridging baru materi perkuliahan. Padahal banyak bridgingnya, banyak bondingnya malah. Gue masuk ke kelas, tanya, ya bahas berita yang lagi in. Entah itu artis cerai lah, artis kena narkoba lah, MU kalah lah. Semuanya gue bahas. Kenapa? Tujuannya ada kita sebagai pengajar relate kepada mahasiswa. Iya, kalau di teknik public speaking, sebisa mungkin lu sebagai pembicara sama pola pikirnya sama audiens, kan seperti itu kan. Jadi gue gak ada gue menghancurkan gap-gap yang biasanya terjadi antara dosen dan mahasiswa. Lu ngerasa gak sih waktu misalnya guru besar ya, dosen harus panggil prof. Waduh. Itu sebenarnya membangun gap tersebut, membangun penghalang tersebut. Kalau diibaratkan itu seperti sungai, dan ilmu itu seperti air yang mengalir. Kalau lu punya gap, lu punya sampah yang banyak, lu punya gap yang terlalu jauh ke mahasiswamu, ya air itu gak bisa mengalir ke mahasiswa. Ya ilmu itu gak bisa mengalir ke mahasiswa, tidak bisa dipahami mahasiswa. Lu pasti ngerasa sih bedanya diajar oleh prof, oleh doktor, atau oleh dosen yang hanya magister. Lu pasti pernah ngerasa itu. Lu pasti lebih relate pada dosen yang cuman statusnya gelarnya magister. Justru lu lebih paham materi-materi yang diajarkan oleh dosen yang hanya bergelar magister malah. Karena gue yakin mungkin prof, mungkin doktor mempunyai ilmu yang lebih banyak. Yes, of course, tentu. Tapi gue yakin seperti lu makan, lebih baik lu makan sedikit-sedikit tetapi kamu menikmatinya daripada kamu makan banyak lalu kamu muntah. Iya kan? Lebih baik sedikit-sedikit menikmati daripada banyak lalu kamu muntah. Sama seperti ilmu. Sedikit-sedikit aja, bro. Santai aja. Nggak usah dipaksa terlalu banyak. Dan ini metode pembelajaran seperti kaku ortodoks pun semua orang bisa memberikan seperti itu. Gue bisa aja sih. Tugas, tulis teori-teori hukum Eropa. Tulis di folio. Banyak udah itu. Gak tidur mahasiswa. Saking banyaknya ya. Tapi enggak, gue gak memilih itu. Sesuai dengan teori choice arsitek tadi ya. Dan gue setuju perkataan Mas Panji bahwa sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Ya, sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Gue jauh ilmunya dari dosen-dosen yang udah senior. Tapi gue berbeda dalam metode pengajaran. Dan mahasiswa pun suka metode pembelajaran yang visual, yang menggunakan film, yang menggunakan analogi. Dan ini ya, di kampus malah gue dikenal sebagai dijuluki sebagai Donald, dosen anal. Maksudnya dosen analogi karena gue nerangin materi-materi teori-teori apalah hukum yang ribet-ribet itu dengan pendekatan analogi.
yang tidak lain tujuannya agar mahasiswa lebih cepat memahami materi perkuliahan. Tujuannya itu aja, simple as that lah. Kan tujuannya itu. Lu ngajar ya tujuannya ya biar apa yang lu ajarin cepat dipahami, dapat dipahami oleh siswa. Itu kan. Contohnya waktu gue coba bentar. Contohnya waktu gue ini nerangin konsep keadilan ya. Waktu itu gue bawa apel. Ada perasaan apel. Bawa apel, bawa timbangan kue, bawa pisau, bawa gelas ukur. Hasil dari minjem dosen MIPA. Waktu itu gue bridging dulu kan, habis bonding, bridging, baru materi. Bridging. Gue tanya kepada salah satu mahasiswi, apa sih keadilan itu? Coba, apa keadilan menurut Anda? Waktu itu mahasiswi tersebut memberikan argumentasi bahwa keadilan adalah membagi hak dengan sama rata. Menarik. Pendapatnya menarik. Kan tidak ada pendapat yang salah. Semuanya benar pendapat. Bahkan, bayangkan anak semester 1 yang masih polos, masih bayi ilmunya terhadap hukum, dan belum dicekokin pasal-pasal tentunya, bisa mempunyai pendapat, pola pikir yang sama seperti filsuf. Filsuf apa coba? Filsuf Aristoteles yang disebut dengan keadilan komutatif, yaitu keadilan yang membagi hak dengan sama rata. Bayangin, anak semester 1 pola pikirnya seperti filsuf. Maka dari itu gue suka ngajar di kelas PIH, pengantar ilmu hukum. Biasanya itu hari Senin jam 7 pagi. Kenapa? Karena maba mahasiswa justru mempunyai pola pikir, mempunyai mindset, filsafat, mempunyai pola pikir filsafat yang tidak jarang argumentasinya ya. Itu out of the box, yang unik-unik. Mungkin di lain kali akan saya bahas argumentasi mahasiswa yang unik-unik, yang membuat kita berpikir, malah yang membuat saya sebagai dosen pun berpikir. Kembali ke kelas tadi ya. Gue minta tolong ke mahasiswi tersebut untuk maju, dan gue kasih challenge untuk memotong apel ini menjadi 2 bagian yang sama beratnya, sama volumenya. Bisa? Sesuai nggak sama teori yang dia sebutkan tadi? Memotong apel nih, 2 bagian, sama beratnya, sama volumenya. Bisa nggak? Waktu itu kapan lagi kan? Lu kuliah hukum ada praktikumnya. Ini sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Terus mbaknya ini bilang, waduh, gak bisa mas. Gue jawab, gak apa-apa mbak, sebisanya, santai aja. Terus waktu itu terus dipotong apelnya, kita timbang, dan kita masukkan ke gelas ukur. Dan hasilnya tidak ada yang sama. Dan uniknya, apel yang berat memiliki volume yang lebih sedikit daripada apel yang ringan mempunyai volume yang lebih besar. Biasanya kan hal yang besar mempunyai lebih berat biasanya. Hal yang besar lebih berat. Terus hal yang ringan biasanya lebih kecil kan biasanya.
Tapi ini terbalik. Bukankah itu adalah cerminan hukum di negara plus 26 ini? Iya kan? Hukum yang seolah-olah pro rakyat justru malah menyengsarakan rakyat. Coba pikir. Ya. Contoh lagi. Ketika itu gue minta Mas Bro mahasiswa untuk menulis sebuah teori di papan tulis. Lalu setelah dia selesai menulis, gue suruh lagi menulis teori tersebut dengan tangan kiri. Tadi kan menulisnya dengan tangan kanan. Sekarang gue suruh menulis teori yang sama seperti itu dengan tangan kiri. Coba. Mulai berpikir kan. Terus kata Mas Bro-nya, waduh nggak bisa Mas. Jelek ini tulisan saya. Oh enggak apa-apa. Tulisan jelek mah wajar ya. Jelek bagus kan relatif. Habis itu selesai, gue persilahkan duduk kembali semuanya. Coba kita berpikir dan kita ambil kesimpulan dengan praktikum tadi ya. Bahwa kita manusia nih, sebenarnya tidak akan pernah bisa adil. Iya kan? Bahkan dengan tubuh, dengan tangan sendiri aja, kita nggak bisa adil. Iya. Kalau kamu adil, kalau lu so iye tentang keadilan, lu seharusnya bisa menulis dengan tangan kanan maupun kiri sama baiknya. Iya. Sama halnya kalau lu merasa bisa adil, seharusnya lu bisa memotong apel dengan dua bagian yang sama beratnya, sama volumenya. Kalau lu bisa adil, that's it. Nah, ini masuk ke teori dan masuk ke materi perkuliahan. Ini sesuai dengan teori keadilan dari siapa? Dari Plato. Teori keadilan dari Plato yang berpendapat bahwa keadilan adalah di luar dari kemampuan manusia biasa. Ya, dari Plato, seorang filsuf berpendapat seperti itu. Dan tidak hanya dari filsuf, kita tarik ke misalnya ke agama, ke Al-Quran. Coba kita lihat. Teori ini sesuai dengan Al-Quran, surat An-Nisa ayat 129. Coba gue bacain ya. An-Nisa ayat 129. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Yang artinya, dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. That's it. Sebenarnya lu pengen adil, tapi menurut Al-Quran dan teori Plato, lu sebenarnya gak bisa adil. Adil itu, keadilan itu adalah sebuah tujuan hukum yang hanya menjadi tujuan. Bagaimana kita mencapai keadilan tersebut? Tuh kan? Mungkin apa yang saya ajarkan ini adalah hal remeh-temeh ya, tentang keadilan ya. Tapi mengingat teori choice arsitek, bahwa hal yang kecil bisa berdampak besar. Contohnya tadi, bisa berdampak besar terhadap keluarga mahasiswa-mahasiswa yang pernah mengikuti perkuliahanku. Keluarganya mempunyai dampak yang besar. Contoh, gini. Mungkin mahasiswa-mahasiswa yang pernah mengikuti perkuliahan saya terbesit ingin melakukan ingin berselingkuh atau poligami. Ingat,
ajaran saya di kelas PIH, pengantar ilmu hukum, hari Senin jam 7 pagi. Selalu ingat bahwa kita manusia tidak akan pernah bisa adil. Bahkan dengan tangan sendiri saja tidak bisa adil. Ya kan? Apalagi adil kepada istri muda dan istri tua. Itu penutup pada perkuliahan kali ini. Sekian dari saya. Ande Prima Idola, sign off. See you when I see you.